guys, welcome back to my YouTube channel. Saat ini gue lagi ada di sekitar daerah Cidodol, Kebayoran Lama, dan gue bakal ngobrol-ngobrol sama teman lama. Siapa teman gue itu, dan kita bakal cerita tentang kisah inspiratif dia. Penasaran siapa orangnya? Let's check it out. Nah, ini dia nih teman gue. Dot, lu ngapain sih, Dot? Ini lagi desain biasa. Oh, lagi desain, oke. Nah, ini dia nih guys, yang teman yang gue maksudin namanya Dodi, teman lama gue. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga bakal cerita-cerita tentang Dodi dan kesehariannya. Gimana kesurannya? Let's check it out. Halo, Dot. Halo. How are you? Gimana? Namaste. Nah, Dot, gue ngeliat lu sekarang bisa jadi desainer ya sekarang. How come you being a designer? Bisa cerita ke teman-teman. Kalau untuk jadi desainer sendiri, sebenarnya gue sih lebih prefer dibilang sebagai artis ya. Oh, oke. Artis karena gue bergelut di bidang art dan nggak cuma desain ke fashion, gue juga ke interior juga, atau detail-detail yang berkaitan dengan art. Untuk art sendiri, gue dapatkan memang dari kecil. Memang dari kecil gue suka hal-hal yang detail dan itu gue gambar. Kayak misalnya fabric dari misalnya sebuah batik, gue gambar, gue tulis dalam sebuah buku, gue gambar dan akhirnya itu bisa gue aplikasikan ke dalam bentuk baju gitu. Jadi kayak baju ataupun busana bukan salah satu, bukan cuma ke fashion aja tapi berbagai macam yang lainnya. So, jadi bisa dibilang si Dodi ini multi talented. So, jadi Dodi lah teman lama gue, kita udah 2 tahun nggak ketemu ada teh? I think so. Yeah. Terus gimana nih, lu selama pandemi apa yang lo rasain? Well, it's very tough, and sebenarnya semua orang ngerasain sulit kali ya dalam masa seperti ini, karena mungkin kita harus membiasakan kegiatan, menyesuaikan kegiatan yang ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan, ada yang bisa. Tapi untuk pandemi ini sebenarnya dari segi art gue lebih banyak dapet karena gue banyak di rumah dan banyak lebih banyak kreasi yang bisa gue tuangkan gitu ke dalam sebuah karya. Jadi pandemi bukan akhir dari segalanya, tapi justru kita punya banyak peluang untuk lebih mencari inspirasi, lebih berkarya. Betul. Terus Dat, lu kalau gue liat sih karya-karya keren-keren ya, lebih ke gue liat kayak ada tradisionalnya, ada fotonya, ada modernnya. Jadi style lu gimana nih? Nah, sebenarnya gue belum dapat spesifik. Ini kayak gimana? Pattern Ya, gimana? betul. Spesifik gue tuh seperti apa? Tapi gue melakukan banyak hal-hal yang gue suka. Misalnya gue suka culture, gue lakukan culture. Gue suka modern, gue coba bikin karya secara modern. Terus juga gue sendiri sih memang masih mencari identitas seperti apa fitnya gue, terus juga seperti apa yang bisa gue jalankan terus kedepannya secara profesional. Itu yang masih gue kembangkan. Jadi lo nggak terlalu mengkotak-kotakan, ya udahlah lo masih sambil mencari tapi terus berkarya. Betul. Nah, Dad, gue tanya nih, sorry, gue disclaimer dulu ya, ini nggak ada maksud apapun, tidak berniat menyudutkan apapun. Menjadi seorang desainer untuk di Indonesia, you know what I mean, like wordnya kayak gimana gitu, dan how you to facing it, dan lu bagaimana kayak ngasih tahu ke mereka kalau desainer itu juga apalagi cowok kan, itu gimana menurut lo? Sebenarnya memang kalau zaman dulu itu mungkin agak tabu ya, orang-orang yang bergerak di bidang fashion design itu agak lebih sedikit dipandang seperti cewek-cewekan atau apa gitu. Tapi gue sendiri merasa bahwa passion gue di art, dan itu gender itu tidak menghalangi gue untuk melakukan hal apa yang gue suka gitu. Sejauh kita tidak melewati batas kodrat kita atau seperti apa, karena art itu adalah sebuah pekerjaan sih, bukan tidak dipengaruhi oleh gender itu. Dan awalnya memang gue melakukan itu ada beberapa omongan-omongan yang nggak enak gitu, tapi sekarang sih lebih enjoy karena orang-orang sudah mulai menerima
hal-hal yang seperti ini gitu. Benar, apalagi sekarang di tahun 2021 masalah gender, masalah ya jenis kelamin atau apapun tidak membatasi orang untuk berkarya. Bahkan Betul. juga banyak yang kayak wanita pun juga jadi super grab, jadi kayak kontraktor. So this doesn't matter guys, as long as you has capability and integrity di situ is why not. Terus lu ada role model nggak? Misalnya kayak lu sukanya favorit desainer. Contoh misalnya kayak di Indonesia sekarang tuh kayak kiblatnya itu misalnya Ivan Gunawan, Sebastian Gunawan, atau mungkin kayak di luar negeri itu Versace atau mungkin siapa, lu gimana? Oke. Untuk yang idola yang gua bener mengacu banget pada satu orang sih enggak sebenarnya. Gua menerima banyak input. Ya, saya terinfluence dari banyak orang gitu, dan tapi ada satu desainer yang gua suka sih sebenarnya. Tex Averio. Kenapa? Oh iya. Karena yang dia bikinin bajunya si Frederica pas ini keren banget ya. Karena dia itu benar-benar detail di art. Detail. Dia benar-benar detail bikinnya, terus juga lebih ke apa ya? Lebih ke more culture-nya juga dapat, terus juga vintage dapat juga, terus Grande juga dia bisa gitu. Kalau nggak salah juga lagi dia. Ya. Dan juga dia kayaknya kalau Tex Avery itu tesnya udah tes internasional, tapi dia tanpa melupakan dari root atau akar dari budaya Indonesia. Keren banget. So, Dad, apa sih yang lo pengen wujudin ke depannya? So, what you wish that you wanna realize in this year or up next? Vision itu nggak terlalu jelas buat gua gitu. Jadi gua orang yang jalanin tidak, aja. orang yang tidak punya vision. Tapi memang kalau untuk keinginan memang ya gua berkeinginan untuk bisa mengembangkan karya seni gua, apapun itu bentuknya nantinya. Go internasional mungkin? Atau gue kecamatan dulu? I hope so, but jadi si Don ini benar-benar kayak seniman sejati ya, jadi pas gue tanya apa sih visi ke depan, dia bilang gue gak ada visi. Itu lu memang seniman sejati, so you just let it flow, lu jalanin, lu gak mau terlalu berambisi atau terlalu mikir macam-macam, ternyata nggak kewujud. So ya bagus. Terus yang mau pengen gue tanya terakhir nih, lu ada pesan nggak bagi talenta di luar sana yang mungkin punya cerita yang sama kayak lo, atau mungkin kayak punya kak gue tuh pengen ngedesain, atau gue pengen jadi seorang desainer, atau gue pengen kayak jadi kayak lu bilang gue pengen jadi seorang yang art atau artis ataupun seniman, tapi gue nggak ada wadahnya ataupun gue masih takut, lu kan bisa cerita. Oke, kalau untuk pesannya yang untuk orang-orang yang mungkin terbatas dari segi kreatif, fasilitas atau seperti apa, kalian bisa tetap terus melakukan hal-hal yang kalian bisa. Misalnya dari dulu gue suka menggambar. Wow. Gue suka Ini menggambar. desain lo nih. Ya. Keren. Dan ini gue gambar dari gue kelas 6 SD. Gue sudah mulai menggambar seperti ini, dan itu dengan alat-alat yang gue punya sendiri, dari pensil, Ryan. it's possible. Yang penting adalah dalam art lu harus bisa kayak misalnya figurnya itu proporsional atau tidak. Terus juga shadingnya itu seperti apa, gradasinya seperti apa. Itu sebenarnya yang art lakukan, art yang artis lakukan gitu. Bukan seperti apa alat-alat lu, bukan semahal apa alat-alat lu gitu. Jadi gue keep doing since I was little and keep trying gitu. Dan ada waktunya di mana lu punya duit dan lu bisa mengembangkan karya-karya lu dengan lebih profesional lagi, dengan alat-alat yang mumpuni gitu. Dan please jangan batasin diri lu karena ada keterbatasan soal fasilitas kah atau kreativitas kah gitu. Iya, keberanian itu yang paling penting. Dan gua paling ingin memfasilitasi sebenarnya. Gua suka orang-orang seni dan gua bisa mengajak yang nonton di sini, kalau misalnya ada yang
ada yang butuh inspirasi atau misalnya berminat untuk belajar bareng di sini, belajar entah itu desain kah, entah itu jahit kah, atau sekedar apapun. share Ya, pengalaman betul. inspiratif. Betul, dan itu bisa kalian datang ke sini ketemu saya dan kita belajar bareng. So guys, bagi lu semua yang punya passion, punya bakat, atau mungkin punya interesting tentang dunia desain tapi nggak tahu harus ngapain, lu bisa ke Dodi. Nanti kita akan Dodi akan ngasih tahu, akan ngasih share ilmu, terus juga akan berbagi pengalaman bagi lu semua. So itu aja, udah ada lagi yang mau disampaikan mungkin kayak gimana nya? Itu aja. Itu aja. So, sangat inspiratif ya guys cerita desainer muda berbakat si Dodi, dan kita bakal terus support Dodi, mungkin bakal lebih berkembang lagi kalau mungkin bisa go international dan terus berkarya. Dan satu lagi yang quote yang bisa gue tangkap ataupun gue ambil dari perbincangannya adalah fasilitas ataupun keterbatasan apapun, mau keinginan, kemauan ataupun tanpa support dan itu tidak apa ya, itu bukan jadi alasan gitu, tapi yang wajib kita katakan adalah penting niat dan kita tetap berani untuk mewujudkannya. Betul. So, itu aja dah. Thank you guys for watching my YouTube channel. See you in next video and bye bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.